Halo guys, welcome back to Neko Nation di tahun yang baru. Sesuai judulnya, di video kali ini gue bakal bahas anime-anime baru yang bakal ada di musim winter 2022. Musim ini menurut gue pribadi punya banyak anime baru yang ngebawa cerita yang fresh dan belum pernah ada sebelumnya. Sebelum lanjut ke videonya, gue ngucapin terima kasih untuk semua teman-teman yang udah ngedukung channel ini dengan nge-like dan nge-share video ini. Domo arigato. Hakosume, anime terbaru buatan Madhouse ini ceritanya tentang seorang polwan junior bernama Mai Kawai. Sebenarnya dia ini nggak tertarik untuk jadi polisi karena menurut dia jadi polisi itu melelahkan guys. Bahkan dia sempat mikir untuk resign. Nah, waktu dia mau serahin jabatan dia ketemu sama Seiko Fuji yang adalah instruktur cantik yang baru aja ditempatin di wilayah kerjanya dia. Setelah beberapa waktu ngobrol dan habisin waktu bareng instruktur ini, Mai pun mikir kalau dia ini mungkin masih punya kesempatan untuk jadi polwan. Anime ini termasuk kurang populer dan kurang banyak dibicarain guys, tapi menurut gua ceritanya lumayan menarik dan waktu gua tonton trailernya kayak anime ini lebih ke komedi guys, dan ngingetin gua sama film komedi dari Korea Utara tentang polwan yang tayang di Netflix. Akebi-chan no Sailor Fuku, anime buatan studio Cloverworks ini punya grafik dan art style yang bikin mata kalian perih guys. Yang justru ngingetin gua sama game-game visual novel mulai dari yang normal sampai yang terlarang. Ceritanya sendiri tentang Akebi Komichi maksud gua. Dia ini adalah gadis yang hidup di pedesaan sama keluarganya dan punya cita-cita untuk jadi keren kayak kakaknya dengan pakai seragam sekolah ala pelaut dan punya banyak banget teman guys. Sampai suatu hari dia dapat kesempatan untuk masuk ke Akademi Rouba yang adalah sekolah SMA khusus perempuan. Dan bener aja, cuma dia sendiri yang pakai seragam ala Sailor Moon. Pertama banget lihat trailernya, gue pikir ini bakal jadi iklan Kongguan versi anime guys, karena punya scene yang lumayan sinematik dan background musik yang mirip iklan. Dan jujur aja gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi untuk anime ini. Barou no Souretsu, anime buatan GC Staff ini ceritanya tentang perang saudara yang disebut sebagai perang mawar guys. Bukan perang lempar-lemparan bunga mawar, tapi yang dimaksud di sini adalah perang saudara untuk memperebutkan tata Inggris. Perang ini tuh ngelibatin Duke of York yang berniat untuk gulingin tata Raja Henry ke-6. Nah, tepat di waktu perang ini berlangsung, Duke memperoleh seorang anak yang diberi nama Richard yang ternyata punya kelamin ganda guys. Ya, mungkin dia ini utusan malaikat sesat dari anime Isusoku Reviewers. Dan hal ini ngebuat dia dibenci sama ibunya sendiri. Dan Richard pun gigi sama tubuhnya sendiri. Dan seringkali dia ini disebut sebagai setan guys. Impresi yang gue dapat dari trailernya ini adalah grafiknya bagus banget dengan art style yang secara personal gue suka banget guys. Orient merupakan anime yang dibuat oleh studio yang juga ngebikin Freezing. Ceritanya sendiri dibuat sama kreatornya Magi yang udah lumayan dikenal bagus guys. Selain itu, waktu pertama kali gua ngeliat trailernya, grafiknya itu bener-bener mirip sama Magi guys. Bisa dibilang shonen banget lah ya. Ceritanya sendiri tentang Musashi yang berjanji sama Kojiro kalau mereka udah dewasa nanti mereka itu bakal jadi samurai sekaligus demon slayer. Tapi ternyata dunia berubah guys. Sekarang itu setan justru disembah sama masyarakat, sedangkan samurai justru dikucilin guys. Hal ini juga ngebuat Musashi takut untuk ungkapin mimpi dia sebagai seorang samurai dan justru berakhir sebagai penambang. Walaupun begitu, dia tuh nggak selesai sama mimpi dia guys. Dia diam-diam tetap ngelatih ilmu pedangnya sampai akhirnya dia berhasil ketemu lagi sama Kojiro walaupun sempat terjadi konflik. Sabikui Bisco adalah anime yang digarap studio bernama OZ. Ceritanya tentang wabah yang menyapu Jepang di post-apokaliptik. Wabah ini nyebabin apapun yang dilewatinnya itu jadi berkarat guys, termasuk manusia. Banyak pendapat yang bilang kalau hal ini tuh disebabin sama jamur spora. Bahkan mereka ini sampai jadiin klan Mushroom Guardian sebagai musuh guys. Walaupun sebenarnya justru jamur lah yang bisa dipakai untuk ngurangin karat itu. Main karakternya adalah seorang Mushroom Guardian bernama Bisco
Nezuko yang punya tugas untuk nanam jamur ke seluruh negeri demi cegah karat itu guys. Dia juga ngelakuin perjalanan supaya bisa dapetin jamur pemakan karat untuk selamatin gurunya yang lagi sekarat. First impression gua dari trailer anime itu selain dari art style-nya yang gua suka banget, latarnya juga cyberpunk banget guys. Mirip kayak beberapa anime post apokaliptik yang pernah gua tonton. Kenja no Deshi wo Nanuru Kenja, anime man karakternya itu cewek cakep berambut putih yang pastinya itu cakep dan imut lah ya. Sayangnya dia hode guys. Anime buatan Studio Arcade ini menurut gua memang lumayan ngawur karena bisa menghancurkan impian kalian untuk punya waifu loli berambut putih. Lebih parahnya lagi, karakter yang Sakimori mainin sebelum si Mira ini tuh adalah kakek-kakek tua berjenggot yang semoga aja namanya bukan Sugiono. Ceritanya sendiri diawali dari Sakimori yang adalah seorang player game VVR MMORPG yang disebut Ark Art Online. Dia ini termasuk player yang jago banget dan pakai nama dan punya penampilan ala wise man gitu lah guys. Sampai suatu hari dia ngebeli item untuk ngerubah penampilan dia karena uang dia itu hampir kadaluarsa. Dan dia pun mutusin untuk rubah karakternya jadi seorang gadis. Esok harinya waktu dia bangun dia dapetin diri dia kekurung di game ini dengan nuansa yang lebih realistis guys. Shikakumon no Saikyo Kenja, anime buatan GC Staff ini ceritanya tentang dunia sihir di mana kekuatan dan masa depan seseorang itu ditentuin sejak dia lahir. Semua bakat sihir itu bakal jadi 4 simbol yang kategoriin kekuatan manusia tersebut. Sampai suatu hari ada seorang wise man yang mutusin untuk bereinkarnasi ribuan tahun di masa depan karena ngerasa nggak cocok sama kekuatan sihir yang dia punya guys. Ribuan tahun pun berlalu, dia pun lahir kembali sebagai Matias dan beruntungnya lahir di keluarga seorang duk. Di reinkarnasi ini dia juga ngedapetin tanda yang memang dia pengen dari dulu, yaitu tanda yang ngebantu dia untuk pertempuran jarak dekat. First impression yang gue dapat waktu nonton trailer ini tuh kayaknya makin banyak anime yang plotnya begini guys. Mungkin memang lagi tren, tapi kalau dilihat-lihat sih anime ini menarik ceritanya dan harusnya sih bakal bagus banget untuk kalian tonton guys. Koroshi Ai, anime bikinan Platinum Vision ini ceritanya tentang seorang gadis bounty hunter bernama Cheitao Dengworld. Target dari dia kali ini tuh adalah seorang pembunuh berbahaya bernama Song Ryeng-ha yang udah ngebunuh 18 pejabat cuma dalam satu malam aja guys. Aksi yang dia lakuin ini tuh biasanya selalu dilakuin dengan efisien dan cepat guys. Sampai suatu hari Cheitao pun berhasil ketemu sama Song Ryeng-ha walaupun berakhir kalah. Di kekalahan itu dia tuh malah kepicut sama si Cheitao. First impression yang gue dapetin dari nonton trailer anime itu kesannya dark criminal gitu guys, yang biasanya itu bakal kita temuin di anime-anime detektif atau anime vampir yang dominan thrillernya. Walaupun ternyata pas gue perhatiin lagi anime ini justru lebih ditunjukin ke josei guys. Tensai Aoji no Akaji Koka Saisei Jutsu, anime buatan Yokohama Animation Lab ini punya trailer yang menurut gua lumayan menarik guys, dan ceritanya bakal lebih didominasi sama cerita komedi. Mungkin yang ada di pikiran gue itu Genjitsu Sugiusa tapi versi komedinya gitu guys, dan rasanya sih bakal lebih menarik. Untuk grafiknya rasanya memang anime baru di musim ini tuh punya grafik yang bagus-bagus semua, bahkan lebih bagus dari anime-anime lanjutan di musim ini. Anime ini sendiri ceritanya tentang Wade yang adalah seorang pangeran yang pengen hidup tenang dan santai. Karena itu dia tuh kepikiran untuk ngejual kerajaan kecil dia, tapi ternyata dia malah dapetin hal yang di luar dugaan dia guys. Dia malah ngedapat sebuah keberhasilan yang bikin dia jadi populer dan dikenang sama rakyat dia. Dan dari sinilah dia harus hadapin kenyataan kalau impian hidup tenang dan santai dia itu makin menjauh guys. Sonobisku Doll Wakoi Wosuro adalah anime yang memang gue pingin banget tonton karena pas lihat trailernya si cewek ini tuh gue simpulin sebagai manusia yang hobi nge-cosplay, dan Gojo bisa dipastiin sebagai cowok yang paling beruntung karena bisa dapetin dia guys. Tiap pacaran bisa beda-beda tema lah ya. Selain itu grafiknya juga bagus banget. Anime ini sendiri ceritanya tentang Gojo yang ngikutin jejak kakeknya yang punya kecintaannya terhadap boneka tradisional.
Karena hal ini dia tuh punya impian yang unik, yaitu untuk jadi pengrajin boneka untuk Hinamatsuri. Suatu hari seorang gadis bernama Kitagawa yang bisa dibilang sebagai primadona kelas tertarik sama Gojo guys, terutama sama keahlian dia untuk membuat baju boneka. Nah, karena hal ini Kitagawa pun minta Gojo untuk membikinin dia baju cosplay, dan tentunya Gojo harus ukur badannya Kitagawa yang bakal nentuin apakah dia tahan iman atau enggak guys. Terima kasih udah nonton video ini. Klik tombol like kalau kalian suka dan tombol dislike kalau kalian kurang suka dengan videonya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi untuk dapetin konten-konten terupdate dari Neko Nation. Saya Steven Ouyang, sampai jumpa di video berikutnya.